Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaz Ali Azhari, perwakilan dari STIK Al-Multajam Kuningan. Saya akan mencoba menjelaskan tentang syarat hiwalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasyuruti, dan dari sebagian syarat-syarat allati utufiqo, yang telah disepakati alaiha terhadap itu syarat, fil jumlati dalam jumlah, kauluma yaitu keadaan barang alal muhali alaihi yang menjadi tanggungan muhal alaih, mujanisan itu sejenis menyerupai lima terhadap barang alal muhili yang menjadi tanggungan orang yang memindahkan hutang itu, qadron dalam ukuran, wawaspan dan dalam sifat, ila anna minhum, terkecuali sesungguhnya dari sebagian para ulama, man ada ulama ajazaha yang membolehkan hawalah fi zahabi dalam emas, wa darahimi dan perak fakot saja, wa mana'aha dan ulama tersebut melarang hawalah fi ta'ami dalam makanan, waladina dan ulama-ulama mana'uha yang melarang hawalah fi dzalika dalam ta'am dalam makanan, ra'u berpendapat ulama tersebut annaha semuanya hawalah fi ta'am min babi bai'i ta'am dari bab menjual makanan, qabla ayyastawfiya sebelum orang tersebut menyempurnakannya, li'annahu karena sesungguhnya orang tersebut ba'a menjual at-ta'ama makanan, alladzi kana yang dimana makanan tersebut lahu menjadi hak si penjual tadi, ala gharimihi yang menjadi tanggungan orang yang memiliki hutang kepadanya, dita'ami dengan makanan alladzi kana yang dimana makanan tersebut alaihi menjadi tanggungan si penjual tadi, wadhalika dan itu semua qabla ayyastawfiyahu sebelum orang tersebut menyempurnakannya, min gharimihi dari orang yang memiliki hutang kepadanya, wa ajaza dan membolehkan dalika terhadap itu semua malikun imam Malik idza kana ta'amani ketika dua makanan tersebut kilahuma keduanya min fardin dari hutang, idza kana dainul muhali ketika hutang muhal orang yang dipindahkan hutangnya halan itu jatuh tempo, wa amma inkana adapun jika hadu masalah satunya min salamin dari akan salam akan pesanan, fa innahu maka sesungguhnya itu salam la yajuzu tidak boleh, illa ayakuna dainani terkecuali jika dua hutang tersebut hal laini itu jatuh tempo keduanya, wa inda Ibnu Qasim dan menurut Ibnu Qasim wa ghairihi dan yang lainnya min ashabi malikin dari ulama-ulama Malikiyah ya juzu boleh dalika hawalah tersebut idza kana dainu ketika hutang tersebut al-muhalib yang dipindahkannya halan itu jatuh tempo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Kitabul Muamalah ada yang namanya hawalah. Hawalah itu adalah memindahkan hutang. Ini contohnya ada 3 orang, si A, B, sama C. B memiliki hutang kepada A. Nah, si C juga memiliki hutang kepada si B. Nah, itu kemudian itu namanya hawalah. Jika si B ingin lepas tangan, maka hutang si C dipindahkan langsung kepada si A. Nah, itu namanya hawalah. Dan hawalah itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat yang telah disepakati para ulama adalah barang yang menjadi hutang yang dipindahkannya itu harus sejenis. Jadi hutang si B terhadap si A harus sejenis dengan hutang si C pada si B. Itu baik dalam ukuran ataupun dalam sifat. Maka jika hutangnya 1 juta, hutang si B 1 juta, maka hutang si C juga harus 1 juta. Jika hutang si B adalah rupiah, maka hutang si C juga harus berupa rupiah. Seperti itu. Terkecuali ada sebagian para ulama yang berpendapat bahwa hawalah itu hanya boleh dalam emas perak aja, dalam uang saja, tidak boleh dalam makanan. Karena tadi susah mencari barang yang sejenis, barang yang serupa dalam makanan, terutama dalam segi kualitasnya. Maka ulama tersebut hanya membolehkan hawalah dalam emas perak saja. Menurut ulama tersebut, jika hutangnya berupa makanan, maka itu termasuk dari bab menjual makanan. Nah, kemudian Imam Malik membolehkan hawalah dalam makanan tersebut. Menurut Imam Malik boleh dengan catatan bahwa hutangnya itu keduanya itu harus jatuh tempo keduanya. Nah, maka tidak boleh jika salah satunya sudah jatuh tempo, salah satunya merupakan akad salam, akad pesanan. Nah, itu menurut Imam Malik tidak boleh.
Nah, begitu juga dengan pendapat Ibnu Qasim dan yang lainnya dari kalangan ulama-ulama Malikiyah, itu boleh hawalah dalam makanan, hawalah yang hutangnya berupa makanan. Dengan syarat tadi hutangnya itu baik hutang yang pertama dan hutang yang kedua itu harus jatuh tempo keduanya. Namun menurut Imam Syafi'i tidak ada perbedaan baik itu jatuh tempo atau baik itu merupakan akad salam. Menurut Imam Syafi'i tidak ada perbedaan. Menurut Imam Syafi'i tidak ada hawalah dalam makanan. Maka menurut Imam Syafi'i jika hutangnya berupa makanan maka itu termasuk jual beli makanan. Nah, kemudian Imam Malik memberikan keringanan dalam hutang. Menurut Imam Malik boleh menjual hutang. Nah, adapun menurut Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah membolehkan hawalah dalam makanan, dan menurut Imam Abu Hanifah hawalah dalam makanan itu keluar dari kaidah usul, seperti keluarnya hawalah yang di dirham, yang di uang itu sama keluar dari usul. Menurut Imam Abu Hanifah maka sama saja, baik itu hutangnya berupa makanan atau berupa uang, boleh-boleh saja. Maka kesimpulannya yang menjadi masalah, yang jadi inti masalah perdebatan para ulama itu adalah apakah barang, ya apakah hukum yang keluar dari kaidah usul itu boleh dikiaskan atau tidak. Maka terjadilah perdebatan ulama. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf dari segala kekurangan. Allahumma fiqh wa aqwam tarif. Wallahu yahdi ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.